إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين وأهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Soft diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan solat berjamaah kita. Auzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رب وعفوا الله أكبر
Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli kama shallaita kama barakta fil alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي أنت مولانا يا معبود. سبحان الله 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 وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Pada Ahad di hari ini kita kembali bermujalasah di masjid yang kita cintai dalam rangka cawisan setiap Ahad ba'da sholat subuh. Dan pada kali ini cawisan akan disampaikan oleh guru kita. Kita sudah kangen dengan beliau, ini sudah lama tidak ketemu, yaitu guru kita Ustadz Haji Baldan M. Fakhrul Razi. Waktu dan tempat langsung saja Pak Ustadz kami persilahkan. Sampai syuruk, sebelum syuruk 20 menit kita buka sesi tanya jawab, karena insya Allah banyak yang mau bertanya. Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Cik.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي الشافعي نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kepada Allah yang terus menerus dan tiada henti memberikan kita banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita semua mampu beristiqomah menjadikan semua nikmat itu sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dan juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya akan mengkaji satu hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dan disyarah oleh Profesor Dr. Mustafa Bugha. Izinkan saya membacakan lafal hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan dari sahabat Abu Zaid, yakni Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau ini adalah putra dari sahabat Nabi yang dicintai Allah, dan juga ia sendiri adalah sahabat Nabi yang juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala, Usamah bin Zaid bercerita, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika putri kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Sayyidatuna Zainab binti Rasulillah, beliau mengirim utusan kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengabarkan pesan, inna bani qadih tudhira fashhadna. Wahai ayah, sesungguhnya putraku dalam kondisi sekarat, maka hadirlah bersama kami. Fa'arsala yuqri'us salam wa yaqul. Lalu Nabi mengirimkan pesan balasan kepada putri beliau. Lalu orang yang mengirimkan pesan itu mengucapkan salam kepada putri beliau, sekaligus menyampaikan pesan dari ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi pesan itu adalah, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang telah Dia ambil. Walahu ma a'ta, dan milik Dialah apa yang telah Dia beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap segala sesuatu ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka oleh karena itu bersabarlah dan mengharaplah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Lalu putri beliau setelah mendengar salam dan pesan dari ayahnya, kembali mengirim utusan dan bersumpah supaya ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa hadir menyaksikan cucu beliau sedang sakaratul maut. Faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mendengar hal itu, Nabi langsung bangkit menuju rumah Zainab, didampingi oleh beberapa sahabat beliau, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Sesampainya Nabi di rumah putri beliau, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aq'adahu fi hijrih. Maka cucu beliau yang sedang sekarat tadi diletakkan di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqqa, sedangkan cucu beliau dalam kondisi nafasnya sudah terputus-putus, orang yang sedang sakaratul maut. Fafadat ainahu, lalu Nabi meneteskan air mata. Nabi nangis. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasul, ini tangisan apa? Apa jawaban Nabi? Hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat dari Allah. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi, yang mana Allah jadikan dan Allah letakkan rahmat ini
pada sanubari tiap hamba-hambanya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, dan yang meriwayatkannya diantaranya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, itu lafal hadisnya. Sekarang mari kita kaji apa hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik dari hadis tadi. Pertama, Profesor Dr. Mustafa Bughal menjelaskan jawazu istihdari dzawil fadli lil muhtadari. Hadis tadi menjadi dalil boleh mengajak dan meminta hadir orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah untuk hadir di samping orang yang sedang sakaratul maut. Tadi cucu Nabi sedang sekarat, maka putri Nabi yang bernama Zainab ngotot kalau bisa ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir menyaksikan prosesi sakaratul maut cucu beliau. Ini menunjukkan ketika ada seorang muslim sedang nazar sakaratul maut, dianjurkan menghadirkan orang-orang soleh, ulama, ustaz, kiai, ahli zikir, ahli ibadah, hafiz Quran, hadirkan. Untuk apa? Lirojai barakatihim wa du'aihim. Tujuannya dengan hadir orang yang istimewa tadi, kita mengharapkan berkah dari orang yang soleh tadi dan mengharapkan doa dari orang yang soleh. Jemaah sekalian, sakaratul maut adalah hal yang berat, bukan hal yang mudah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu ibarat ditebas 300 pedang. Berat, tapi sakit itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diringankan Allah. Salah satu caranya dengan berdoa. Makanya kita lagi hidup ini rajin-rajin berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tuhai Allah, mudahkan bagi kami, ringankan bagi kami sakaratul maut. Kalau kita hadir mendampingi orang yang sedang sekarat, apalagi kalau kita termasuk orang soleh, ahli ibadah, maka dianjurkan doakan dia yang sedang sekarat. Biasanya orang yang sekarat itu napasnya berat atau matanya melirik ke atas, terlihat ekspresi yang mungkin agak berat untuk meninggal dunia, maka sunnah didoakan, Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Kalau laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma hawwin alaiha fi sakaratil maut. Sambil dulu, zaman-zaman dulu sudah kita bahas, ba'da maghrib dulu, sunnah dibacakan surah Yasin supaya arwahnya ketika dicabut malaikat maut diringankan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini guna hadir orang-orang soleh. Selain kita juga mentalqinkan orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Ini kalau kita hadir di dekat orang yang harapan hidupnya sedikit. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hadir menjenguk orang sakit yang masih ada harapan sembuh, contoh sakit tipes dirawat di Siti Khadijah, demam berdarah dirawat di Siti Khadijah, biasanya penyakit ini masih ada peluang sembuh, maka adabnya berbeda. Nabi bersabda, idza dakhaltum
'alal marid fanaffisu lahu fil ajal. Kalau kalian menjenguk orang sakit, maka jadikanlah ia berharap untuk sembuh. Motivasilah ia agar dia sabar menghadapi takdir. Artinya apa? Ketika kita menjenguk orang sakit, selain mendoakan dia supaya cepat sehat, kita disunnahkan memotivasi orang yang sakit tadi agar segera sembuh. Jadi kalimat yang keluar di mulut ini kalimat motivasi yang arahnya positif, membuat dia optimis untuk sembuh. Contoh, Kando, insya Allah Kando segera sembuh. Kami yakin Kando segera sembuh, insya Allah. Kalau sudah sembuh, kaget sama-sama kita jalan dari rumah, sholat subuh ke Masjid Al-Munawwarah barengan. Kaget kalau antum sudah sembuh Kando, sama-sama berangkat umroh kita. Kita yang sakit denger motivasi ini kira-kira semangat dan nak sembuh. Apalagi diiming-imingi berangkat umroh gratis, ya dah. Semangat. Ini yang diharapkan Nabi. Mengapa demikian? Wa huwa yutayyibu nafsal marid, kata Nabi. Kalimat itu menyejukkan jiwa orang yang sakit. Makanya falyaqul khairan, ucapkan yang baik. Jangan yang sebaliknya. Kawan kita, dulur kita sakit, kita datang ke rumah sakit ngomong, "Ai lur, kau ni 2 hari lagi mati." Langsung jatuh semangatnya. Yang semula mungkin ada harapan sembuh, karena diberi kalimat yang pesimis, bisa jadi down, psikologisnya jatuh, nambah sakit dia. Dan saya ingat satu sabda Nabi, ini hadis sahih, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Hati-hati kalau ngomong. Kalau bertakziah ke tempat orang meninggal, kalau menjenguk orang sakit, mulut ini jago, jangan basing ngomong, kecuali yang baik-baik saja. Sebab para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, jadi hati-hati. Walaupun kita nyingok sakitnya parah, tapi tetap ucapkan kalimat yang baik. Insya Allah beliau sembuh. Insya Allah diberikan jalan yang terbaik dari sisi Allah. Kata Nabi, fa inna dzalika la yaruddu syai'ah. Kalimat yang kita ucap tadi di sisi Allah tidak merubah takdir. Tapi kalimat yang bagus itu yutayyibu nafsal marid, menyejukkan jiwa orang yang sedang sakit. Ini adab kita kalau menjenguk orang yang sakit. Tapi kalau orang itu sudah nazak itu prosesi dia bakal meninggal, detak jantungnya tidak stabil, saturasinya sudah ada keruan, oleh karena itu berubah. Kita berdoa semoga Allah mudahkan ia dalam melalui sakaratul mautnya. Nah, ini adab kita sebagaimana hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Zaid Usamah bin Zaid tadi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jawazul bukai min ghairi nauhin. Hadis tadi menjadi dalil kalau ada orang ditimpa musibah, tidak dilarang untuk nangis. Boleh nangis. Buktinya mana? Tadi hadis jelas nyebut fafadat ainahu. Nabi ketika melihat cucunya akan meninggal dunia, Nabi nangis. Ini dalil. Tidak dilarang kalau mama meninggal, bapak meninggal, suami meninggal, istri meninggal, nangis. Sahabat Nabi nanya, "Mahada, ini nangis apa wahai Rasul?" Heran Sa'ad bin Ubadah. Maka dijawab oleh Nabi,
hadhihi rahmatun, nangis ini rahmat dari Allah. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi, Allah jadikan rahmat ini ada pada dada tiap hamba-hambanya. Nah, berarti tidak dilarang untuk nangis, namun dengan syarat min ghairi nauhin. Yang tak boleh itu kalau kita nangis, nangis itu arahnya meratap. Nah, pertanyaannya, meratap itu apa? Setidaknya dua kata para ulama. Pertama, meratap adalah raf'us sauti bil buka. Meratap itu nangis berjerit-jerit, itu meratap. Kalau bahasa kita kat nyemulung, ngelik budak kecil, tak dibeli kemainan, berguling-guling di lantai, berjerit-jerit nangis, kita nyebut ikat di nyemulung, ya kan? Yang seperti itu yang haram, nangisnya histeris. Saya pernah lihat ada yang meninggal, istrinya ketika suaminya dimasukkan ke liang kubur, berjerit bininya, menjambak-jambak rambutnya sampai jilbabnya terbuka, memukul-mukul dada. Ini yang haram, karena ini menyerupai tradisi orang-orang jahiliyah dahulu. Ini yang haram. Tapi kalau nangisnya normal dan wajar, jangan dilarang. Ini kadang-kadang kalau ada yang meninggal, mohon maaf, ada wong bukan ustad mendadak jadi ustad. Janganlah nyemulung, jangan nangis. Dia kaget diazab di kubur kalau nggak nangis galik-galik. Nah, kau dari mana ini? Jadi kesian nengok anak bininya mata semut merah gara-gara nahan nangis. Padahal menurut agama tidak dilarang untuk nangis, selama tangisan itu tidak meratap, yakni berjerit-jerit secara histeris sampai menyakiti diri, karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang kedua, meratap itu adalah mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah di saat kita ditimpa musibah. Ketika suaminya meninggal, dia berontok dengan Allah, ya Allah, mak mana kami kak hidup, laki kami lama tek, nak makan apa kami kaget sendak suwe uji dia. Nah, ini yang tidak boleh. Ini meratap, dia berontok dan terima dengan takdir Allah. Ini yang haram, tidak boleh. Tapi kalau nangisnya murni karena orang yang dicintai meninggalkan kita, tangis dalam bentuk rahmat yang wajar, mulut terjaga dari kalimat-kalimat yang terlarang, nangisnya tidak melampaui batas, maka ini boleh karena kita juga manusia. Dan tangisan itu rahmat dari Allah yang sudah Allah letakkan pada dada kita. Nabi punya putra kandung Nabi namanya Ibrahim. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, punya putra namanya Ibrahim. Ibrahim ini umur 2-3 tahun meninggal dunia. Nangis Nabi. Lalu Nabi bersabda, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Mata boleh nangis, kata Nabi, hati boleh bersedih, tapi mulut tak boleh mengucapkan apapun kecuali yang diridhoi Allah. Nah, makanya kalau kita takziah melayat, istrinya nangis atau anak bininya nangis, suaminya nangis, maka hibur, sabar, istighfar, beristirja, innalillah. Supaya apa? Supaya dia tidak ngeroncos yang lain. Yang dia ucapkan sesuai dengan nasihat kita, istighfar, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, memuji Allah, menyebut nama Allah.
Ini dalam rangka mencegah mulut keluarga yang ditimpa musibah ngeracau mengucap kalimat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tambahkan sedikit. Ada yang bertanya, "Ustaz, kami pernah dengar ceramah katanya kalau keluarganya nangis, si mayit itu diazab kagak dikubur." Ada hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya sahih. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi atau kama qala. Sesungguhnya mayit diazab karena tangisan keluarga yang masih hidup. Nah, kawan ini baca hadis tadi modal terjemahan tok. Jangan juga baca hadis cuma terjemahan lalu mengambil kesimpulan hukum dewek. Tidak boleh. Harus melihat nih syarah. Saya ceramah nih tidak modal baca hadis, baik baca nih kata Dr. Mustafa Buwo apa sih makna hadis ini apa? Ada maroji referensi. Baru bisa kita mengambil apa sih hukumnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama. Kalau kita memahami tekstual, maka seakan-akan hadis ini kontradiktif, bertentangan. Ngapa Nabi melarang nangis, tapi hadis lain Nabi nangis? Oleh karena itu, butuh melirik penjelasan para ulama. Bagaimana ulama memahami hadis yang tadi. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarh Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini Imam Nawawi juga. Nulis Al-Majmu' Imam Nawawi juga. Beliau mengatakan bahwa mayat akan diazab kalau keluarganya nangis jika semasa hidupnya si mayit berwasiat, dengan sengaja berwasiat. Kalau galek-galek ngelik aku mati, kaget kalau aku mati, galek-galek jangan idak nyemulunglah sekeras-kerasnya supaya apa? Kaget uang lain kak kesian dengan galek-galek. Kalau mereka kesian banyak diinjuk sen kaget. Ini yang tidak boleh. Nangis yang diwasiatkan, ini yang dilarang kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau nangisnya itu murni, tidak diwasiatkan dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa si mayit. Dan nangis ini boleh dan tidak dilarang. Kecuali kalau semasa hidup si mayit berwasiat, berpesan, kamu jangan tidak nangis kaget, supaya tamu-tamu itu kesian dengan kamu. Ini yang haram, tidak boleh. Paham? Jadi jangan dilarang kalau ada yang meninggal keluarganya nangis, tapi dikontrol. Sekiranya tangisannya mengarah kepada yang berlebihan, maka ingatkan, sabar, istighfar, beristirja, ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang terakhir, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kata Nabi, segala sesuatu ada ajalnya, segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu, termasuk kita manusia, ada batasnya hidup di pucuk bumi ini. Tidak ada kita yang hidup abadi. Ya Allah, di depan Ka'bah dia berdoa, saya ingin hidup abadi di atas dunia. Tidak mungkin dikabulkan Allah. Sebab apa? Mati adalah takdir mubrom yang tidak bisa diubah dengan doa. Pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Maka oleh karena itu saya yakin kita semua yang ada di Masjid Al-Munawwarah ini 100 tahun ke depan sudah tidak kati lagi di pucuk muka bumi. Yakinlah. Kita galau-galau, termasuk saya. 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Yang duduk di sini mungkin cicit atau anak cicit kita.
Yang ceramah di sini mungkin bukan kami lagi, tapi generasi ketiga dan keempat di bawah kita. 100 tahun ke depan. Karena sulit menemukan orang. Kalau bapak umur sekarang 60 tambah 100, di zaman sekarang sulit menemukan orang yang umurnya 160 tahun. Susah. Menurut logika kita, tidak mungkin. Kita semua nanti 100 tahun ke depan sudah masuk dalam kubur. Sebagaimana 100 tahun yang lalu, saya yakin kita semua belum ada di atas muka bumi. Ya tak? 100 tahun yang lalu. Apa ada bapak di sini 100 tahun yang lalu lah hidup? Tak katik di masjid ini. Ini menandakan bahwa kita hidup di dunia cuman mampir. Ada batasnya. Termasuk yang lain. Urusan bisnis, karir, urusan macam-macam ada batas. Urusan karir paling tidak batasnya pensiun, Pak. Ya kan? Tidak ada yang abadi. Jadi gubernur 5 tahun, paling banyak 10 tahun. Sudah 10 tahun disuruh turun, keluar dari kantor, keluar dari Geria Agung, tidak baca lagi. Kalau dia ngotot masih nak tinggal di Geria Agung, ngotot nak masuk kantor gubernur, gila jiwa ini. Ada batas, Pak. Termasuk bisnis, tidak ada yang abadi. Ada akhirnya, kakek. Walau kita lihat bisnis kita sekarang ini maju, tapi yakinlah akan ada masa akan berakhir. Pasti itu. Pasti. Makanya saya yakin bapak-bapak lebih ngerti dengan pengalaman yang lebih banyak dari kami. Mungkin zaman bapak masih muda dulu, di Palembang nih ada bisnis besar, punya wong besar, tapi sekarang jingok dak katik lagi usahanya lah bangkrut. Ini menunjukkan semua tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, ketika Allah titipkan kepada kita nikmat, usaha yang maju, karir yang cemerlang, ilmu yang banyak dihafal di dalam kepala, gunakan semuanya untuk yang baik. Gunakan semuanya untuk yang positif, untuk ibadah. Sehingga ketika semuanya nanti dicabut oleh Allah, kita mengakhirinya dengan ending yang baik. Itu bahasanya husnul khatimah. Nah, jadi endingnya dengan ending yang baik. Semua pasti ada batasnya. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kecuali Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah, kecuali kekuasaan Allah senantiasa abadi dan tidak akan pernah binasa. Baik, saya kira itu saja materi kita pada subuh kali ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit atau kurang dari itu sambil menanti waktu syuruk. Monggo silahkan, jika ada yang ingin bertanya seputar materi boleh, jika tidak ada di luar materi juga boleh. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sarapan tak pagi ini? Ada sarapan tidak? Oh, itu dia. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Sudah lama tak ketemu kita ini. Alhamdulillah sekarang kita silaturahim. Saya nanya sedikit aja. Tadi Ustaz mengemukakan bahwa waktu kita menjenguk tadi, takdir itu tidak bisa berubah. Takdir tidak bisa berubah. Ada 2 cerita. Mungkin nanti jelaskan aja cerita itu apa, hadisnya sesuai apa enggak. Pertama, malaikat pernah menemui seorang ulama besar. Malaikat, woi, si A katanya, dalam kedemannya ibadah nih, tidak berhenti-berhenti. Apa ini? Telah tertulis di Lauhil Mahfuz, kamu tuh masuk neraka. Uji malaikat. Bagiku katanya, surga neraka itu urusan Allah. Yang jelas saya akan melaksanakan segala perintahnya
dan melaksanakan segala apa yang larangannya tidak akan saya kerjakan apapun juga. Saya kepingin Allah mencintai saya. Jawabannya begitu. Tolong koreksi. Lantas malaikat kembali. Dilihatnya sudah berubah. Takdirnya tadi sudah berubah surga. Datang lagi lah dia dengan si ulama besar tadi. Woi, si Anu, alhamdulillah lah berubah surga. Ya kira-kira jawabannya alhamdulillah. Cuman aku nak bertanya dikit, katanya ngapu kira-kira aku tuh tertulis neraka di Lauhil Mahfuz ini. Katanya dulu waktu kau tidur-tiduran atau aku diam kamar, mak kau manggil. Nah kau tuh pecah-pecah tak dengar. Nah itu baik, kira-kira macam itu. Jadi maksud saya bisa berubah takdir tadi walaupun sudah tertulis. Itu hak dari prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, cerita ini mungkin saya koreksi, saya udah masih kecil dengarnya. Katanya ada orang di apa itu siang tuh lagi mati di malaikat. Nah, jadi wong ini tadi bersedekah, macam mana kira-kira? Tidak mati-mati ya. Nah, ngapo dia Allah di malaikat? Ya Allah katanya mati. Nah, karena dia artinya betul-betul hak prerogatif Allah. Takdir tadi ya. Itu saja, mohon Baik. koreksi ya. Jadi inti dari dua pertanyaan ini sama. Pertama, secara ruhani, dimensi ilahiyah, kita harus yakin segala sesuatu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz dari A sampai Z. Ini keyakinan kita. Apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi sebelumnya, begitu pula yang akan terjadi di masa yang akan datang, sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Sekarang pertanyaannya, apa ada di sini yang tahu isi Lauhil Mahfuz? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, dimensi lahiriah Allah menghendaki kita berikhtiar, sebab ketidaktahuan kita dengan isi Lauhil Mahfuz. Karena itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Masalah apa yang akan terjadi ke depan, kita ni mati husnul khotimah atau tidak, itu Allah sudah tahu. Ustadz Baldan ini meninggal kaget cak mana, Allah sudah tahu dan Allah sudah tetapkan. Tapi masalahnya saya tidak tahu. Allah sudah tahu, itu dimensi ilahi. Sedangkan saya tidak tahu, ini dimensi lahiriah manusiawi. Karena saya tidak tahu, maka saya berusaha untuk beramal soleh. Dengan amal soleh diiringi doa, mudah-mudahan saya meninggalnya husnul khotimah. Sehingga saya pernah dengar ceramah Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama sekarang. Beliau ngomong bagus sekali. Kalau kita berbicara takdir, maka tidak bisa lepas dengan ikhtiar. Kalau kita berbicara ikhtiar, ingat, sehebat apapun kita ikhtiar, hasilnya akan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan kisah tadi, saya mendengar kisah itu dari para ulama-ulama tasawuf. Pertama, itu bukan Quran, itu bukan hadis, sehingga tidak bisa menjadi dalil. Namun itu menjadi pengalaman spiritual orang-orang soleh. Anda percaya boleh, tidak juga tidak masalah. Namun yang perlu kita garis bawahi, kami menilai kisah itu sebagai bentuk ibrah, sebagai bentuk pelajaran, sebagai hikmah, bahwa orang-orang soleh itu senantiasa berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah. Itulah ada sajak atau kalimat indah yang sering dinyanyikan di sebuah nasyid. Ilahi, wahai Tuhanku, aku tidak layak masuk ke dalam syurgamu, tapi aku tidak kuat juga untuk masuk ke dalam nerakamu. Jadi kemana? Di tengah-tengah? Tidak, di tempat tengah-tengah.
Ini bentuk adab yang baik seorang hamba yang arifin kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi menyikapi kisah tadi bukan artinya lauhil mahfuz berubah-berubah. Kalau dia ahli surga, sudah Allah tetapkan ahli surga. Namun kisah itu dialami oleh seorang wali Allah menjadi penguat bahwasanya dia wali Allah yang dijamin insya Allah menjadi hamba Allah yang nanti masuk surga. Bukan artinya lagi kita berdalil, oh takdir bisa berubah-ubah. Tidak, kalau Allah sudah tetapkan maka tidak bisa dirubah lagi. Termasuk mati. Kalau kita matinya besok, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Termasuk tadi yang sedekah. Mengapa dia sedekah? Akhirnya ketika dia sakit tidak mati-mati karena sedekah, karena memang di lauhil mahfuz belum waktunya mati. Ketika dia meninggal dunia, itulah yang kita yakini di saat dia wafat, berarti waktu itu sudah ditetapkan di lauhil mahfuz memang dia wafat meninggal dunia. Nah, jadi jemaah sekalian, ini masalah akidah tauhid. Kita yakin apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua dalam pengetahuan Allah dan sudah dicatat di lauhil mahfuz. Masalahnya kita tidak tahu isi lauhil mahfuz. Maka tugas kita jangan sok-sok mencari tahu isi lauhil mahfuz. Tugas kita jalani hidup ini. Allah sudah memberi pilihan. Ketika engkau pengen najah selamat, pilih yang kanan, ashabul yamin. Ketika anda celaka, pilihlah yang kiri, ashabul shimal. Maka kita berusaha menjadi hamba yang baik. Semoga kebaikan kita menghantarkan kita meninggal dalam keadaan baik, dan semoga itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kira-kira? Insya Allah. Assalamualaikum. Kakek ibu ya. Sudah nih ibu-ibu. Terus ya. Ini cerita mengenai besuk mengunjungi sahabat sakit ya. Itu lihat sahabat yang sakit itu kayaknya ini sudah agak berat. Agak berat itu. Nah, nak mengucapkan mohon maaf ini kira-kira berat. Boleh beda ini? Kakek kalau kita mengucapkan minta maaf, kakek kita nyinggung dia atau keluarganya itu. Ya, bagus. Baik. Nah, ini itu pertama ya. Ada dua pertanyaan. Kedua, ini kadang-kadang orang itu mengucapkan semoga husnul khotimah itu pada saat orang yang sudah meninggal. Padahal menurut tadi keterangan Ustaz kan kita mendoakan orang husnul khotimah itu sebelum dia meninggal kan. Nah, ini mana yang benar ini? Baik. Dua ya. Pertama, bagaimana kalimat yang bagus diucapkan ketika melihat saudara kita sedang nazak sakaratul maut. Ini pengalaman saya, Pak. Tadi kan kita ngomong secara teori. Kalau ada orang sedang sekarat, doakan dia semoga wafatnya mudah, husnul khotimah kan. Ini ada pengalaman kami, bapaknya nih sedang sekarat, lalu kami ngomong, kita kan tahu nih ada tanda-tandanya, keningnya basah, itu kan Nabi sebut bakal meninggal, saturasi jantungnya lah tidak stabil. Lalu kami ngomong, insya Allah beliau kita doakan dimudahkan Allah sakaratul mautnya, insya Allah beliau husnul khotimah. Tersinggung bini dengan anak-anaknya, oi Ustadz nih doakan bapak kami meninggal. Padahal niat kita tidak seperti itu kan. Hanya saja ada orang yang mungkin awam, bukan cak bapak-bapak nih hadir majelis nih. Kalau kita hadir majelis kan paham. Ada orang yang tidak paham, kalau dengar kalimat mati atau kata mati tabu, takut. Nah, semenjak itu saya rubah. Tidak lagi nyebut yang langsung nyebut mati atau wafat, tapi saya rubah. Begini contohnya. Ini tanda-tandanya lah tahu nih bakal meninggal. Maka saya sebut dengan istri dan anak-anaknya, ibu dan adik-adik sekalian, kita yakin jika Allah berkehendak beliau ini sembuh, yakinlah pasti sembuh kalau Allah berkehendak. Oh, semangatkan keluarganya. Tapi jika Allah berkehendak lain, maka ikhlaskan.
sabarkan, sebab itulah jalan yang terbaik bagi beliau. Bagus kalimatnya kan? Aku nak nyebut mati, jadi kita pancing dulu. Insya Allah beliau kalau Allah berkehendak sembuh, yakinlah sembuh. Kalau Allah mengatakan sembuh, sembuh. Tapi masalahnya, jika berkehendak lain, maka ikhlaslah dan sabarlah. Justru itu jalan yang terbaik bagi beliau. Nah, kalimat itu loh yang ujung, jalan yang terbaik bagi beliau. Ini kalimat ini adem. Jadi ketika memang dia sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau dia meninggal dunia benar, maka keluarganya lah siap tadi. Oh, kita harus sabar dan ikhlas. Sambil kita talqin boleh, sambil kita berdoa. Mungkin kalau secara jahar tersinggung tadi, secara sir saja. Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dia dengan sakaratul mautnya. Doakan dengan lafal yang sir, sehingga sunnah Nabi dijalankan, tapi tidak menyakiti hati keluarga yang ditimpa musibah. Ini masalah nyusun kalimat saja. Nah, masalah minta maaf itu hal yang wajar saja. Katakan dengan keluarganya, minta maaf itu adalah sesuatu yang dituntut kapanpun, dan tidak mesti ditafsirkan nak meninggal. Disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu justru dekat kepada takwa. Jadi sebut dengan keluarganya, aku nak minta maaf dengan kando, ini bukan artian apa-apa, karena sebagai seorang muslim kalau ngerasa bersalah saling memaafkan. Jadi narasinya jangan dibawa ke mati. Walau kita ini lah tahu Pak, ini matilah ini 2 hari lagi ini. Tapi kita menjaga perasaan keluarga yang sedang ditimpa musibah. Paham kira-kira ya? Yang sikok lagi tadi apa? Ibu-ibu. Baik, itulah sudah tadi. Silakan Ibu. Yang berapa ikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktu yang telah diberikan. Pagi ini menarik sekali ya, masalah kematian. Nah sekarang di dalam masyarakat ya Ustaz, jenazah yang sudah dikafani dengan siap. Nah biasanya siapa yang mau nyium? Ya, baik. Nah terus selagi mau nyium jangan nangis. Nah nanti air matanya jatuh di mukanya. Nah jadi itu apa alasannya itu Ustaz? Baik. Terus yang kedua, orang yang meninggal itu ditulis Allah gitu. Gimana, boleh nggak itu? Faham. Dua ya? Keningnya ditulis dipakai. Baik. Apa itu telat? Baik. Allah gitu. Paham. Bolehkah itu? Baik. Nah terima kasih Ustaz. Yang pertama, masalah takbilul mayyit, mencium jenazah. Saya jelaskan dulu ya. Mencium jenazah itu boleh secara ijma' para ulama. 4 mazhab sepakat boleh mencium jenazah. Nyium keningnya, nyium pipinya ya, itu boleh. Dalilnya 2. Pertama, ketika sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi mencium wajahnya. Yang kedua, ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau wafat, fa'akkaba Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar memeluk Nabi, faqabbala baina ainaihi, lalu Sayyidina Abu Bakar mencium di antara kedua mata Nabi, di kening di sini dicium oleh Sayyidina Abu Bakar keningnya Nabi SAW. Ini dalil ijma' konsensus 4 mazhab bahwa mencium jenazah boleh dan tidak dilarang, tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Pertama, kalau jenazah laki-laki, yang boleh menciumnya laki-laki. Kalau jenazah perempuan, yang boleh mencium jenazah perempuan adalah para perempuan. Kalau laki-laki ingin mencium jenazah perempuan, perempuan ingin mencium jenazah laki-laki, boleh dengan syarat mereka semahram. Mamak meninggal, anak laki-laki mencium kening jenazah mamak, boleh mutlak. Mak kandung. Atau ayahnya meninggal, anak gadisnya mencium jenazah ayahnya, boleh, mereka semahram.
Dulur laki-laki meninggal, adik perempuan mencium jenazah kakak kandungnya, boleh, sepakat ulama. Pertanyaannya, boleh tak suami istri? Jawabannya ini, simak baik-baik. Hukum suami mencium jenazah istri itu sepakat 4 mazhab haram hukumnya jika yang dicium itu adalah istri tetangga. Kenopreng kamu. Ya dah, sepakat kan? Bini tetangga meninggal, laki tetangga nyium, haram. Jangan-jangan ada main belakang selama ini. Tapi jika yang mencium itu suami sahnya, istri sahnya yang dia cium, boleh, tidak dilarang. Pertanyaannya, mak mano dengan wuduknya? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, Pak, lagi hidup, suami istri sentuhan kulit batal wudhu. Nah, kalau dia ini meninggal dicium oleh istrinya misal, batal tak wudhu jenazah? Dijawab dalam mazhab Syafi'i, wudhu jenazah tidak batal, sebab jenazah tidak lagi sholat, justru jenazah disolatkan. Yang batal siapa? Kita yang nyium. Kita yang nyium tetap batal, sebab kita akan sholat. Paham? Nah, jadi kalau jenazah itu dicium oleh istrinya, dicium suaminya, tidak usah diwuduk ulang, tidak perlu diwuduk ulang, karena dia tidak lagi sholat. Kemudian masalah nangis tadi, biasanya banyak kita temukan, jangan hanya mulung kaget, ayo mate kak netes. Pertama, kalau ada orang melarang seperti itu dengan tujuan bahwa, dalam artian bahwa air mata manusia adalah najis, maka ini pernyataan tidak benar. Air mata manusia bukan najis. Banyu mata manusia bukan najis, Pak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah sholat tahajud, nangis lagi sholat, banyu mata bercucuran. Seandainya air mata najis, pasti Nabi membatalkan sholatnya. Tapi tidak. Berarti air mata manusia bukan najis. Sehingga kalau air mata menetes di kain kafan jenazah, menetes di wajah jenazah, tidak mempengaruhi status jenazah yang sudah suci. Tapi saya berhusnuzon, ngapa wong tua kita melarang kalau nak nyium jenazah banyu mata ngocor? Ngapa? Biasanya mak ini wong kita kalau dia nangis sepaket metu juga ingus, ya kan? Sepaket kan, nangis ingus metu. Nak nyium wajah jenazah, jenazah sudah rapi, sudah dikafani, bahkan ada dibedai pula, dicium banyu mata ngocor, ingus meler, secara estetika kurang elok. Jenazah sudah rapi, makanya wong tua kita nyuruh lap dulu, ayo mateka, lap dulu, ingus dilap, baru mencium jenazah. Tujuannya agar tidak merusak kerapian jenazah. Jorok, tiba-tiba di pipinya bekas ingus lengket, keningnya banyu mata, di sini ludah, kan tak lemak. Itulah langkah preventif orang tua kita dulu, lap dulu banyu mata, lap dulu ingus, supaya tidak merusak kerapian jenazah. Tapi yang salah itu kalau dia ngomong air mata ini najis, itu salah. Atau dia ngomong kaget jenazah diazab, tidak. Tadi kan sudah saya jelaskan, yang diazab itu kalau keluarganya nangis diwasiatkan. Masalah banyu mata tidak katik masalah. Bahkan tadi hadis sahih, ketika sahabat Utsbah bin Mas'ud meninggal dunia, Nabi kan mencium wajahnya.
Nabi itu nangis sampai di dalam riwayat itu air mata Nabi menetes kepada tubuhnya Sayyidina Utsman bin Mas'ud. Ini dalil jelas, tidak masalah kalau ada jenazah terlanjur kain kafannya tertetes air mata orang yang menangisinya. Tapi secara estetika kalau bisa jangan, kaget merusak kerapian jenazah. Pak kira-kira? Insya Satu lagi tak. Apa sekolah kita nih? Pertanyaan. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya karena waktu sudah dikit. Saya ingin bertanya tentang talqin. Orang yang masuk ke jenazah ke ini ada acara mentalkinkan jenazah. Sedangkan talqin itu kita dengar dari ustaz atau dari penceramah bahwa talqin itu untuk yang hidup. Baik. Gimana itu Ustaz? Terima kasih. Dan yang celak tadi, celaknya ditulis lagi. Oh ya, tadi belum ya. Yuk. Kasih. Menulis celak lafal Allah atau ayat-ayat Quran dalam mazhab Syafi'i sudah dijawab. Banyak tuh di kitab-kitab Syafi'i haram menulis lafal Allah, lafzul jalalah dan ayat-ayat Quran pada tubuh jenazah. Ngapa haram? Karena ini tubuh kaget dimakan cacing membusuk. Sedangkan lafal itu lafal mulia, kenonanah, maka tidak layak. Itulah diharamkan para ulama. Jangan macak-macak di sini. Tapi ada yang membolehkan. Membolehkannya seperti apa? Jika ditulis dengan air, dengan banyu zam-zam. Nah, kan kering sudah itu, tidak membentuk. Ini ditulis pakai celak. Ada pakai spidolnya itu yang tidak baca dihapus pula. Nah, Allah itu haram kata para ulama, karena lafal Allah itu lafzul jalalah, lafal yang mulia, tidak boleh kena najis, tidak boleh dipijak. Sedangkan wajah manusia masuk kubur kaki membusuk, metu nanah, ada cacing nanah itu najis. Maka di sini diharamkan oleh para ulama. Kalaupun nak nulis, jangan pakai spidol atau celak, tapi pakai air saja secara isyarat. Itu ada ulama yang membolehkan. Bagusnya, afdolnya pakai air zam-zam. Terakhir yang ketiga, masalah talqin. Kalau ada ustadz yang melarang talqin, coba perbanyak dulu baca kitab. Dalam kitab Majmu', kemudian dalam kitab mazhab Syafi'i lah, banyak sekali. Kitab I'anah, kitab Kasyifatus Saja, termasuk dulu pernah saya bahas Sayyid Sabiq, ulama kontemporer, itu membahas bahwa talqin jenazah bukan hanya ketika dia hidup bakal meninggal, tapi setelah dia meninggal dunia. Imam An-Nawawi mengatakan hadis yang menunjukkan talqin jenazah setelah jenazah dikubur itu hadisnya min turukin kathiratin, jalurnya banyak. Memang rata-rata dhaif, tapi kalau jalurnya banyak, ya syuddu ba'duha ba'du, saling menguatkan hadisnya. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i mensunnahkan talqin setelah jenazah dikubur. Ini satu bab nih saya bahas. Kalau di Masjid Jami Bukit Sangkal, Masjid apa? Adha, sudah saya bahas itu lengkap masalah talqin jenazah. Dalil hadisnya, kemudian asar tabi'in dan sahabat sudah saya jelaskan ada talqin setelah jenazah dikubur. Dan bahkan ini sunnah yang ditinggalkan. Makanya zaman sekarang jarang kejiwaan kan, habis dikubur berdoa balik. Tapi kalau saya tidak, duduk dulu talqin jenazah. Ini sunnah. Termasuk menurut mazhab Syafi'i sangat dianjurkan. Nah, cara talqinnya cari yasin yang tebal. Di situ ada baya fulan bin fulan, ada dalam lafal bahasa Arab. Kemudian idza qala, kalau malaikat itu berkata man rabbuka, faqul, ucapkan Allahu rabbi, ditalqin Allah adalah Tuhanku. Ustaz, diolah meninggal, gak mungkin mendengar. Oh, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh menulis hadisnya sahih semua, bahwa yang meninggal itu justru lebih sensitif pendengarannya. Kalau saya jabarkan di sini tidak habis ya waktu. Salah satu contohnya hadis yang sering kita dengar,
innal mayyita la yasma'u qur'ani 'alil musyayyi'ina lahu idan sarafu anhu. Mayit yang sudah dibenam ke di dalam tanah 1,5 meter itu mendengar gesekan langkah kaki orang yang baru saja memakamkannya. Satu. Lalu yang kedua, setelah perang Badar, ini hadis sahih. Setelah perang Badar, Nabi mendatangi tumpukan jenazah orang kafir Quraisy yang mati. Lalu Nabi bersabda, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Hei kalian yang mati, apakah kalian sudah mendapati janji Tuhan kalian benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sedangkan aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku adalah benar. Dijengok sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bingung, engkau ini mengapa ya Rasulullah berkata kepada mereka yang sudah menjadi bangkai? Apa jawaban Nabi? Ma antum bi asma'i bima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaba. Hei kalian yang masih hidup, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka yang sudah meninggal. Mereka lebih mendengar dari kita, akan tetapi bedanya mereka tidak mampu menjawab. Inilah dalil, salah satu dan beberapa dalil, kalau kita talkinkan jenazah, mereka mendengar apa yang kita talkinkan. Nanti hadisnya panjang, hadisnya tidak hafal kami jujur, panjang hadisnya yang menceritakan talqin, dan hadis ini sanadnya hasan, bukan hadis palsu. Jadi layak untuk diamalkan. Kaki kapan-kapan kalau diundang lagi, saya bahas masalah talqin jenazah. Insya Allah. Masalahnya waktunya nih sarong nak nyari. Baik, saya kira cukup. Suara kami sudah serak ini. Kami nak berangkat ke Jakarta juga jam 8 ini. Mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dan semoga balik dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan hajat kita ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.